Lihat saya sama Umi diculik. Merah-merah. Sama Umi dicolek saya. Apa sih merah-merah ini yang? Dicoret. Colek pakai lipstick. Jangan dimat. Oh gitu. Karena aku diterima ya permintaan sama Agus. Aku mau pulang. Tungguin, jangan dimatiin. Aku mau pulang biar gak berisik. Tungguin. Aku mau pulang. Demi aku diterima. Aku ngimpi. Kita pulang. Namanya siapa? Namanya Uji. Uji. Rumahnya di mana? Aku rumahnya di Bandung. Assalamualaikum Bandung. Waalaikumsalam. Cewek Bandung cantik-cantik loh. Masa? Gelis-gelis. Aku ngefans banget tahu ini ya Kak. Aku seneng banget ya Allah. Gak usah ngebut-ngebut, udah di situ aja. Nanti ada. Enggak, emang istirahat dulu capek. Udah 3 jam. Capek. Namanya siapa? Nama panggilannya Uji namanya. Assalamualaikum Uji. Bandungnya di mana? Bandungnya di Katapang. Di Ketapang. Iya, tahu. Salam dari Blitar, Jawa Timur, nggih. Iya. Harus bisa jaga diri. Iya. Sini main ke Bandung. Siap. Kapan? Kapan Umi ke Bandung? Besok. Kita ngeliwat ya. Wah, enak itu ngeliwat. Iya, emang suka liwat. Ya kemarin malam kan itu kan kemarin malam kan Riyadhah Kungkum itu. Iya. Itu kalau setiap Tapa Kungkum sama anak-anak itu kemarin sama anak-anak itu sorenya masak dulu nasi liwet, terus malamnya pakai daun pisang itu makan bareng-bareng gitu. Itu nih. Syaratnya itu enak. Nikmat sama ikan asin ya. Siap. Kalau kemarin kita pakai apa sayang? Kemarin kita pakai ikan lele ya. Ikan lele kemarin. Ikan lele mah kurang enak. Enaknya ikan asin, ikan nila. Siap. Kenalin nih, anak abah nih. Mana? Oh iya. Assalamualaikum anak abah. Waalaikumsalam. Ini apa belum bangun nih? Kalau biasanya udah ada yang mijit di kamar melek dilihat, oh ternyata ini nih. Pokoknya ketika udah jam 1 aja udah mijitin nih. Soleh ya. Ini baik. Namanya Mas Jaka. Oh Mas Jaka. Ikut apa udah berapa lama sayang? 1 tahun. Udah 1 tahun ikut apa? Salam katanya untuk Mbak ini siapa namanya? Mbak Ciken siapa? Mbak Uji. Mbak Uji. Salam buat Mbak Uji katanya. Waalaikumsalam. Oh kirain anak kandungnya Abah. Enggak, anak Abah di sini ada 60-an. Bukan anak kandung tapi ada pesantren nyantri. Ini hati-hati loh, banyak yang suka. Harus bisa jaga diri. Aku mah dah sendiri gini. Kapan main ke Blitar? Blitar tuh Jawa Timur. Jawa Timur itu Surabaya bukan Abah? Surabaya itu Jawa Timur. Cuman kalau di sini Jawa Timurnya di Blitar. Aku pernah ke Surabaya, Abah. Main masih 4 jam kalau dari Jawa Timur, dari Surabaya ke Blitar. Jauh. Jangan lupa di follow ini akun TikToknya Mbak Ciken W. Gak apa-apa, jangan. Aku mah pengen ngobrol aja. Soalnya waktu serius Abah, waktu kapan ya?
ada 3 minggu yang lalu aku pernah match bareng. Itu temennya Abah Samsudin. Serius, kata aku gini, memang iya temennya iya katanya. Kalau aku telepon sekarang dia bisa loh nonton live kamu. Ih serius kata aku, pengen dong. Janganlah katanya udah malam gitu. Siapa ya? Oh, tenang. Tenan, nggak tahu siapa namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya aku mimpi apa guys? Aku mimpi apa? Ih, seneng banget. Iya aku seneng banget Abah. Siap. Ditunggu main ke Blitarnya. Terus saya sih pengen siapa namanya tadi, maaf lupa lagi. Uji. Kalau malam jangan lupa untuk dikir ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu. Iya Abah, siap. Coba deh nanti dipraktekkan. Nanti urusannya insya Allah dipermudah oleh Allah. Terus yang baik-baik nanti didekatkan itu, terus yang buruk-buruk dijauhkan. Amin. Baca dulu ya Allah. Pertama mandi dulu malam. Pokoknya mandinya malam. Harus malam. Karena kalau di dalam ilmu hikmah itu begini, air itu terbagi menjadi 3. Ada air obat itu antara jam 1 malam, jam 2 sampai jam 3 itu air obat, termasuk untuk kesehatan, terus aura terbuka, terus untuk menghilangkan tolak bala itu malam. Itu kalau di dalam kitab Mambaul Hikmah. Jadi mandi antara jam 1, jam 2, jam 3. Makanya kita sering dengar nih orang-orang tua dulu tuh kadang-kadang kalau cari obat tuh air diembun-embunkan di tempat terbuka gitu. Untuk uji ya namanya ya. Iya. Itu mandi malam. Terus yang kedua itu air kesehatan. Air kesehatan itu dia tidak menimbulkan obat dan juga tidak menjadi sebuah penyakit antara jam 4 sampai jam 4. Jam 4 pagi sampai jam 4 sore itu air kesehatan. Jadi dia bukan sebuah penyakit, bukan juga untuk obat, air biasa aja. Air biasa. Tapi ada juga air penyakit yang tidak boleh, sebenarnya tidak bagus untuk mandi. Itu antara jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi selama kalau mau mandi uji, mandi malam sekalian. Jangan pas jam 5 sore, jam 6 sore atau jam 7 malam, itu nggak bagus buat mandi. Nanti nutup aura, nggak bagus. Ini kalau mandi malam sekalian. Aku sering. Makanya saya bilang kayak gitu. Terus kalau bisa di kamar mandi, nggak usah nyanyi ya, jangan ngomong aja gitu. Iya. Kalau di kamar mandi lebih baik sebelum masuk itu berdoa dulu, terus masuknya itu kaki kiri, karena di kiri itu pas di paru-paru. Baru masuk, habis mandi udah keluar, nggak usah terlalu lama, nggak usah mainan HP di kamar mandi. Ih lama banget. Abah main HP bisa sampai 2 jam. Mending kalau mau main HP ya di kamar, jangan di kamar mandi. Iya. Nggak usah bawa HP lah di kamar mandi. Terus setelah mandi malam, wudhu, habis wudhu, terus sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat, terus dikir ya Allah 1000 kali, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau nggak mampu 100 saja. Terus uji istiqomahkan 41 hari aja. Nanti kasih tahu Abah dah. Nanti usaha itu kayak lancar gitu, terus kerja itu kayak enak kayak gitu, mudah disukai atasan, terus di teman juga disukai kayak gitu. Terus orang-orang yang nggak suka sama kita itu insya Allah lama-lama jadi suka kayak gitu. Terus jodoh itu kayaknya deket gitu. Karena zikir itu cocoknya sih buat uji, cocok banget sih insya Allah. Cocoknya kenapa Abah? Ya cocok aja, coba nanti diamalkan. Niat untuk cari ridha Allah gitu aja. Iya Abah. Pasti. Makanya nanti biar kabarin Abah, ya Abahnya fallback makanya. Siap. Istirahatnya sampai jam berapa ini? Nanti ganggu waktu kerja nggak? Udah beres. Uji mah nggak kerja Abah. Uji mah jualan parfum aja. Siap. Coba Abah, nanti kalau mau Abah tak pesen. Kalau Abah mau parfumnya kirim aja alamatnya, gratis buat Abah mah.
Kalau ada temen yang jualan mah jangan minta, itu namanya merugikan. Harus beli. Enggak, tahu Uji yang mau ngasih. Iya, tapi apa pengennya beli nanti. Tapi Ada apa aja parfumnya? Tapi Uji pengennya ngasih gimana tah? Siap. Yang dijual parfumnya apa aja? Banyak, ada Bakarat, ada Wow, Bakarat itu kesukaannya Umi. Wah, itu bikin dik 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 ya. tapi ada dari Bakarat. Cobain deh. Iya, hampir tiap hari nyium Bakarat tuh. Itu kesukaan santri putri juga. Aduh, pusing saya. Sampai saya larang juga, santri putri jangan pakai Bakarat, bikin nggak enak kan saya. Bikin jedak-jeduk ya, Abah. Oh, tenang. Ya kan kemarin waktu ngaji ala-ala tuh kan, ngaji kitab Safin di sini. Terus ada santri putri yang pakai parfum Bakarat, nggak boleh, kata saya, jangan pakai itu biar Umi aja yang pakai. Nggak boleh Aduh. Berarti Abah gak boleh ketemu Uji, gak boleh. Nggak boleh. Oke. Ada apa lagi selain Bakarat itu? Black Opium lebih enak dari Bakarat, Bah. Lebih enak. Beneran. Nanti kirim aja nomor rekeningnya, terus Enggak. enggak, saya nggak akan ngasih alamat kalau belum kirim rekeningnya. Saya nggak akan ngasih rekening sebelum nerima alamat. Iya. Kalau yang itu apalagi selain yang dua itu? Tapi buat cowok apa ya? Buat cowok aku kurang tahu. Apa ya? Apa? Yang buat cowok biasanya? Abah senangnya yang nyengat-nyengat apa yang kalem-kalem gitu? Yang kalem sih, yang kalem. Yang kalem apa? Apa buat cowok? Aku cewek semua megangnya. Semua. Udah tak full back dulu, udah tak full back ya. Iya, tapi aku pokoknya kirimin alamatnya aja dulu, Abah. Siap. Yang penting wiritannya dikitnya yang tadi Abah ijazahkan diamalkan ya. Iya. Ya. Komentarnya pada julid-julid, kalian pada sirik ya, nggak pernah diterima sama Abah ya. Enggak. Gak beruntung tahu aku hari ini ada apa gak tahu Abah, kita bisa bertemu di live. Iya. Semua hal yang terjadi itu semuanya atas dasar kehendak Allah. Jadi nggak ada yang kebetulan tuh, nggak ada. Mungkin dari sini bisa saling mengingatkan itu aja. Udah, aku senang banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jualannya di mana? Harus tahajud ini malam. Jualannya di daerah mana? Jualannya masih di Bandung, cuman nggak di online. Ada ruko, aku kayak di ruko-ruko gitu. Sekalian aja di online. Iya ya. Udah apa dukung? Jualan di online sekalian. Jadi online-nya juga ada manfaatnya gitu loh. Selain juga untuk jualan, insya Allah jualan itu berkah kok. Saban itu 41 hari loh, benar-benar diamalin ya. Kalaupun seumpamanya sedang dapat gitu, dapat itu ya nggak boleh sholat sama baca Al-Quran. Tapi kalau wiridnya itu boleh. Itu kalau megang baca Al-Quran itu nggak boleh. Tapi kalau duduk terus dikiran itu boleh. Nanti sama lihat sendiri lah nanti jualannya gimana gitu. Nanti insya Allah dengan izin Allah itu nanti jualannya akan lebih laris lagi, insya Allah. Bagus ya, Bah, buat usaha bagus ya, Bah. Iya, karena gini, karena ketika kita jualan itu kan hanya menempatkan satu barang di situ. Contoh, saya jualan rokok, kan hanya menempatkan satu barang di situ. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini siapa? Kan Allah. Makanya kalau kita bekerja, jangan hanya mengandalkan dohir saja. Batinnya juga harus digerakkan begitu. Makanya siang kita berusaha, malamnya kita berdoa.
Lah berdoa sendiri itu ada tata caranya, ada adabnya. Yang pertama ada yang namanya dzikrul asma, ada yang namanya dzikrul sifat, ada yang namanya dzikrul zat. Itu ada di dalam kitab Mambaul Hikmah. Jadi bukan berarti kalau kita berdoa itu kita itu nggak mau berusaha, enggak gitu. Bukan berarti kalau kita itu berdoa dengan cara menggunakan Al-Quran itu meminta pertolongan kepada setan, itu enggak. Jadi ketika kita menggunakan Al-Quran dan sholawat itu kita mintanya kepada Allah. Mau dikatakan dukun atau apa ya terserah orang yang bilang gitu. Memang ketika kita ini ada di dunia media sosial ya kita memang harus mau untuk dikomentari. Yang penting jangan baperan gitu, jangan baperan, jangan gampang marah, jangan gampang sedih gitu. Karena kalau kamu jadi, mohon maaf, kalau semuanya kamu jadi orang terkenal gitu, mesti kamu dikomentari sama orang. Yang suka dan yang nggak suka pasti ada. Kayak lihat Pak Jokowi kurang gimana baiknya, itu aja masih dikatakan pelongo-pelongo, dikatakan gitu, tapi nggak apa-apa. Siapa orang yang nggak? Kita ini ya kaya diomong sama tetangga, miskin diomong, punya istri cantik diomong, punya istri jelek diomong, kita punya harta diomong, nggak punya miskin diomong, sempat diomong. Punya mobil diomong, nggak punya mobil diomong, punya mobil jelek diomong, punya kemarin itu apa sebelum punya mobil kemarin katanya orang kok pelit amat sama keluarga kan gitu, banyak uang kok nggak beli, kalian apa beli Alphard kemarin itu ya diomong katanya, woi mentang-mentang banyak uang repot kan, ya kan? Kemarin apa cuman kemarin itu ya apa cuman punya mobil satu itu kan kegunaannya untuk sudah semuanya, itu katanya pelit, banyak santri nggak mau, sekarang mobilnya 10 ya diomong juga, iya kan repot kan orang itu kan, jadi serba diomong. Abang mobilnya 10 mau buka ini guys, mau buka showroom. Enggak ya, apa namanya kan di sini kan santri banyak, kalau mau keluar kayak gitu, kalau mobilnya cuman ada 4-3 itu kan nggak apa namanya itu nggak muat semua gitu, sedangkan anak abah kan ada 60-an tuh. Akhirnya ya wis Alphard dipakai, Fortuner dipakai, semuanya dipakai. Untuk nyenengin santri, bukan untuk saya. Kalau saya itu malah senangnya. Gak bosan juga kan hari Surabaya abah pakainya yang Fortuner, besok ke Jogja pakainya yang BMW itu kan ya bang. Buat nyenengin Umi aja sebenarnya kok. Buat nyenengin Umi. Suami idaman. Ambilin korek saya. Apalagi anak-anak di sini kan banyak. Kalau besok hari Selasa tanggal 22 itu apa diundang di Keraton Solo. Jadi tanggal 22 berangkat ke Solo apa nanti. Acara apa abah? Ya apa kan salah satu ya punya tugas lah dari keraton gitu kan, apa kan sebagai adipatinya di sana. Adipati di Keraton Solo, jadi abdi dalam apa itu. Hebat abah ih. Semoga ya, ya. Tinggi, siap. Semoga rezekinya siap. Umi juga orang Sunda loh, Umi orang Sunda. Sundanya mana? Sundanya Pandeglang. Salam ya Umi. Salam. Iya. Kenapa suka sih sama orang Sunda itu? Asik. Gak bisa ngambek orang Sunda mah. Sukanya manja biasanya. Ya. Sukanya manja. Umi gak bisa ngambek. Manja. Manja. Orang Sunda tuh kebanyakan manja gitu. Asik kan. Laki-laki tuh paling senang dimanjain sama istrinya tuh. Daripada yang songong, yang galak, yang marah itu lebih suka yang istri yang manja, yang ngomongnya centil-centil gitu ke suaminya gitu. Senang. Iya, jadi bikin betah ya. Daripada bikin kurus. Iya. Kok tadi bisa masuk? Pas tahu apa live kok bisa masuk? Kan aku lagi cari host ya Abah. Aku lihat kan, kok Gus Samsudin ini pack kayaknya. Tapi dicoba deh. Bisa kalau pack aku kembali, kalau asli aku lanjutin. Iya. Soalnya banyak aku packnya
Abah. Ya, Abah banyak akun pack-nya. Iya, kalau kemarin saya cek itu ketika saya pencet nama aku Samsudin itu ada muncul 100 lebih nama aku Samsudin gitu. Tapi pengikutnya banyak juga, jadi bingung. Ini asli nggak ya gitu. Padahal akun saya cuma satu ini aja. Ini pun baru, belum lama. Sikat Gus, apanya yang disikat? Iya, banget. Beliau ini seperti anak saya. Umurnya berapa sih? Aku 22. Dia 2. Kalau apa umurnya sudah 33. Tapi masih muda. Iya kan ngomongnya, parah banget itu di depan ada Umi loh. Kalian tidak sopan ya. Enggak, Umi Mas suka bercanda. Santai aja. Oh, tenan siap. Nikahin, waduh, bahaya ini. Enggak ada yang lagi beli ya? Enggak ya? Enggak. Gimana, Bah? Enggak ada yang lagi beli. Beli? Enggak, ini baru selesai olahraga. Ini aku bela-belain udahan aja, keluar aja mending. Siap. Berapa berkeluarga? Bersaudara maksudnya, Bah? 3. 3 bersaudara. Anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua? Sama, saya juga anak kedua. Tapi saya anak ragil, anak terakhir saya. Oh. Kemarin saya dapat kiriman ini nih, mau nggak? Kemarin saya dapat kiriman dari Kang Badar, dari Banten ya. Ini nih, tuh. Mau? Apa itu? Nangka? Apa itu? Cempedak. Cempedak. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih ya untuk Kang Badar yang dari Banten. Cemedaknya udah sampai nih, makasih. Udah tak habisin tadi, habis 1. Kirimin 2. Nanti kalau kesini giliran nanti saya yang bahagiain ya. Kita tunggu aja Kang Badar.